Karena berencana masuk ke kastil iblis lantai atas, Jinwoo ingin mencari equipment atau artefak yang bisa melindunginya dari api. Namun karena harganya sangat mahal, Jinwoo memutuskan untuk menjual Orb of Avarice yang dia dapatkan dari mengalahkan Vulkan untuk mendapatkan uang kas. Masalahnya, Jinwoo tidak punya cerita yang cukup masuk akal untuk menjelaskan dari mana asal-usul artefak tersebut. Maka dari itu, Jinwoo kemudian mencari cara untuk bisa ikut dalam misi dungeon level A. Dan bingo, ternyata ada sebuah attack force yang sedang membuka recruitment. Sementara itu di kantor divisi pengawasan, Pak Go terlihat sedang membaca file yang berisi informasi tentang Jinwoo. Di saat itulah Aden Jinjul sekalian melaporkan kepadanya kalau Jinwoo diketahui baru saja bergabung dengan attack force dari tim utama Serikat Hunters. Pak Go yang sempat berpikir kalau Jinwoo cuma omdo, langsung ngotot kaget begitu tahu kalau Jinwoo bergabung dengan tim penambang, bukan tim penyerang. Nah, dalam kasus ini, tim penambang baru akan masuk ke dalam dungeon begitu tim penyerang utama Hunters yang dipimpin oleh Choi Jong-in dan tim lapis duanya yang dipimpin oleh wakilnya keluar. Begitu melihat wakil ketua Serikat Hunters, Cha Hae-in, keluar dari dungeon, Jinwoo langsung menyadari kalau dia mungkin lebih kuat dari ketuanya. Hunter Cha sendiri sesaat juga sempat merasakan hawa keberadaan Jinwoo, tetapi dia pikir dia pasti sudah salah orang. Setelah Hunter Cha lewat, giliran Jinwoo dan para pasukan penambang yang memasuki dungeon. Karena statusnya masih Hunter level E, Jinwoo pun menjadi bahan gunjingan penambang lain. Nah, tim penambang hanyalah salah satu dari banyak tim yang bekerja dalam penyerbuan dungeon level atas. Dan sebelum semua mayat monster, batu sihir, dan semua benda yang bisa diuangkan dikeluarkan dari dalam dungeon, si bos dungeon belum akan dihabisi. Begitu semuanya sudah dikeluarkan, barulah tim penyerang akan masuk lagi ke dalam dungeon untuk menghabisinya. Jinwoo lalu kembali menjadi bahan gunjingan gara-gara cara kerjanya yang di atas normal. Lalu saat jam istirahat, Jinwoo tidak ikut makan bersama dengan penambang lain, tetapi menyelinap masuk ke dalam ruangannya bos dungeon. Meski sadar kalau itu sangat tidak etis, namun Jinwoo sempat berniat untuk menghabisi si bos dungeon, tetapi keburu seseorang memergokinya. Orang yang memergoki Jinwoo ternyata adalah Hunter Cha. Meski Jinwoo bilang kalau dia hanyalah penambang yang tersesat, Hunter Cha merasa kalau dia sempat melihat Jinwoo memegang sebuah pisau. Namun Hunter Cha yang berpikiran positif langsung menyuruh Jinwoo pergi karena kalau sampai bosnya terganggu dan bangun, banyak orang yang mungkin akan mati. Lalu saat berpapasan dengan Jinwoo, hidungnya yang sangat peka dengan bau busuk seorang Hunter justru mencium aroma wangi dari tubuh Jinwoo. Makanya dia langsung nanya, apakah Jinwoo beneran seorang Hunter atau bukan? Jinwoo yang kemudian tahu alasan Hunter Cha selalu menutup hidungnya dengan tisu, kemudian mempertanyakan apa sebenarnya status player yang kini dia sandang itu. Nah, setelah gajian, Pak Mandor yang puas dengan kinerja Jinwoo, kemudian mengajaknya untuk ikut proyek selanjutnya. Begitu tahu kalau Hunters akan melakukan penyerangan ke dungeon level A lagi dengan tim B-nya, Jinwoo tentu tidak menolak. Di tempat lain, Jinwoo terlihat sedang curhat tentang Jinwoo kepada sepupunya yang seorang aktris. Sementara di tempat lainnya lagi, Hunter Cha terlihat sedang menelepon seseorang dan memintanya untuk mencari informasi terkait Sung Jinwoo. Hunter Cha yang tidak percaya kalau Jinwoo ada di ruangan bos dungeon karena tersesat, mencurigainya sebagai mata-mata dari guild lain. Namun begitu orang yang dia telepon bilang kalau ketua serikat juga meminta info yang sama darinya, Hunter Cha jadi semakin penasaran. Apalagi begitu mendengar si informan bilang pihak asosiasi juga sudah mengunci datanya. Tapi dari semua itu sebenarnya hanya ada satu hal yang paling mengganggu pikirannya. Kenapa aroma Jinwoo wangi? Keesokan harinya ketika Jinwoo sedang makan siang dengan tim penambang, seorang hunter mendatangi mereka untuk mencari seseorang yang mau menjadi pengangkut barang. Meski tawarannya cukup menggiurkan, tetapi karena resikonya juga sangat besar, tidak ada satupun yang tertarik kecuali Jinwoo. Meski banyak yang mencoba mencegahnya, tetapi pada akhirnya Jinwoo dan si hunter yang ternyata bernama Son Ki-hun, yang merupakan hunter level A yang memimpin tim penyerangan, akhirnya deal juga. Dan tim B Serikat Hunters yang terdiri dari 11 hunter level A dan 6 hunter level B pun siap memasuki dungeon. Namun Jinwoo punya firasat yang tidak enak seperti saat dirinya memasuki gerbang merah dulu. Monster yang menyambut kedatangan tim Hunters di depan gerbang ternyata adalah para serigala dungeon. Ini aneh karena menurut mereka, serigala dungeon hanyalah monster level C, sehingga seharusnya mereka tidak cukup kuat untuk bertahan hidup di dungeon level A. Anehnya lagi, di bagian leher mereka tampak ada bekas ikatan, sehingga mereka curiga serigala-serigala tersebut sengaja dipelihara oleh monster yang memiliki kecerdasan. Dan mimpi buruk mereka pun akhirnya terkonfirmasi begitu sekumpulan High Orc muncul di depan mereka. Konon High Orc adalah yang terkuat dari spesies Orc, di mana satu High Orc kekuatannya setara dengan seorang hunter level A. Karena yang menyerang mereka ada 22 High Orc, artinya tim Ki-hun sudah kalah dari segi jumlah maupun kekuatan. Dalam pertarungan ini, akhirnya kita tahu kalau seorang healer level A punya kemampuan menumbuhkan lagi tangan yang sudah putus, dan seorang magi level A hanya mampu memanggil maksimal 2 makhluk summon. Nah, dalam kondisi yang sudah desperate, sesuatu yang ajaib terjadi. Seorang High Orc yang mau mengeksekusi seorang hunter wanita tiba-tiba ambruk dengan luka sayatan di bagian lehernya.
High Oak yang awalnya sangat sulit untuk dihadapi tiba-tiba melemah dan bisa dihabisi dengan mudah oleh para hunter. Ternyata dengan menggunakan skill stealth-nya, diam-diam Jinwoo menggores tubuh para High Oak dengan menggunakan pedang Rasaka yang membuat mereka semua mengalami pelemahan setiap menitnya. Karena beberapa High Oak sepertinya sudah menyadari keberadaannya, Jinwoo terpaksa main lebih kasar lagi untuk membuat mereka tetap tutup mulut. Siapa sangka meski hanya main gores sana sini saja, leveling Jinwoo terus berjalan. Dan berkat campur tangannya Jinwoo pula lah, timnya Ki-hun akhirnya berhasil mengalahkan semua High Oak. Meski tidak bilang kepada siapa-siapa, seorang hunter wanita bertipe spellcaster ternyata tahu apa yang sudah Jinwoo lakukan. Nah, karena baru masuk saja sudah disambut oleh sekelompok High Oak, meski sangat berat hati, Ki-hun akhirnya setuju untuk tidak melanjutkan misi. Namun sebuah sihir penghalang ternyata sudah dipasang di depan pintu gerbang. Dan ketika 3 orang hunter tipe mage mencoba untuk membukanya, mereka justru terkena sihir kutukan yang sudah dipasang di penghalang tersebut. Lalu, sesuatu yang lebih mengerikan lagi muncul di belakang mereka. Diperkirakan lebih dari 50-an High Oak tiba-tiba sudah mengepung attack force dari tim B Serikat Hunters. Pemimpin mereka kemudian mendekati Ki-hun dan ajaibnya bisa berbicara bahasa Korea. Karena merasa aneh, para hunter yakin kalau dia hanyalah boneka dari seseorang yang lebih kuat. Si pemimpin Oak yang bernama Kargalgan kemudian mengaku kalau dialah yang telah memasang sihir penghalang yang mustahil bisa mereka buka. Kargalgan lalu menawarkan 2 opsi kepada para hunter, mau mati dihabisi pasukannya atau ikut mereka menghadap bos dungeon. Ki-hun ternyata memilih opsi yang kedua, di mana rencananya dia akan langsung menyerang bos dungeon secara habis-habisan begitu mereka bertemu. Ki-hun yang sadar timnya tidak akan bisa menang, menyuruh Jinwoo segera keluar dari dungeon jika penghalangnya goyah, lalu memanggil tim utama untuk segera datang. Ki-hun dan timnya tidak peduli dengan nyawa mereka, asalkan nanti gerbang bisa ditutup. Di waktu yang sama, Hunter Cha yang sedang mencari Jinwoo ternyata sudah ada di depan gerbang, dan begitu dapat info dari Pak Mandor kalau Jinwoo masuk ke dalam dungeon sebagai portal, Hunter Cha langsung menyusul dengan senjata seadanya. Melihat banyaknya jumlah High Oak yang ada di ruangan bus dungeon, jika sampai mereka semua bisa keluar dari gerbang, maka seluruh kota pasti akan hancur sebelum tim utama datang. Tapi jika si bos dungeon bisa mereka kalahkan, semua itu tidak akan pernah terjadi. Jadi rencananya, begitu Ki-hun memberi tanda, semua hunter akan langsung menyerang target mereka masing-masing. Namun nyali mereka semua langsung ciut begitu merasakan betapa kuatnya energi sihir si bos dungeon. Si bos dungeon kemudian bilang kalau mereka akan dijadikan sebagai bahan hiburan bagi pasukannya selama menunggu dungeon break. Ki-hun yang sudah kehilangan akal sehatnya kemudian memutuskan sekaranglah saatnya menyerang. Namun siapa sangka tidak ada satupun anggota timnya yang bergerak sesuai rencana. Alhasil Ki-hun hanya menjadi bulan-bulanan bagi si bos dungeon hingga Jinwoo datang menyelamatkannya. Karena tidak ingin dianggap merusak marwah tim, Jinwoo meminta Ki-hun untuk memberinya izin terlebih dahulu agar diperbolehkan menghabisi semua monster. Setelah mendapatkan izin dari ketua tim, Jinwoo langsung memanggil pasukan bayangannya dan bersiap untuk menyerang balik. Karena penasaran dengan apa yang Jinwoo lakukan, Jinchul dan beberapa agen dari divisi pengawasan datang sendiri ke TKP. Dan begitu tahu kalau kali ini Jinwoo bekerja sebagai portal, Jinchul makin tidak paham. Lalu begitu berjalan mendekati gerbang, Jinchul merasakan energi sihir yang tidak wajar, yang mana setelah dilakukan pengukuran ulang, Jinchul bilang itu adalah salah satu gerbang berbahaya dari level A. Sehingga dia memutuskan untuk ikutan masuk juga ke dalam dungeon. Di dalam dungeon, Hunter Cha terlihat terkejut melihat beberapa mayat High Oak yang tergeletak, yang dia pikir pasti dikalahkan oleh timnya Ki-hun. Tapi jika energi kuat yang dia rasakan berasal dari si bos dungeon, Hunter Cha yakin juniornya itu tidak akan mampu menghadapinya. Nah, karena prajurit bayangan Jinwoo jumlahnya masih kalah jauh dibandingkan pasukannya, Raja Oak terlihat cukup percaya diri. Tidak tahu saja dia, begitu Jinwoo mengaktifkan skill Domain of the Monarch, kekuatan prajuritnya langsung naik 50%. Dan begitu Jinwoo menggunakan Domain Necromancer, prajurit Oak yang tewas langsung diubah menjadi pasukan bayangannya Jinwoo yang baru. Raja Oak yang sepertinya tahu kalau Jinwoo adalah sang monark, jadi bingung sendiri mengingat bagaimana dirinya dan kaumnya bisa tiba-tiba berada di dalam dungeon dan terus mendengar semacam perintah di dalam kepala mereka untuk menghabisi semua manusia. Tapi selanjutnya dia langsung menyuruh para jenderalnya untuk maju. Setelah melalui pertarungan yang sangat sengit, ketiga prajurit utamanya Jinwoo akhirnya berhasil menghabisi mereka semua. Merasa tidak enak hati, para hunter berniat ikut bertarung membantu Jinwoo. Namun sang Raja Oak langsung menghentikan mereka semua dengan serentetan rapalan sihirnya. Namun saat dia mencoba menyerang Jinwoo dengan serangkaian sihir kutukan, tidak ada satupun yang mempan karena tubuh Jinwoo dilindungi oleh efek panjang umur dari sang Agung Kandiaru. Sekarang giliran Jinwoo yang balik menyerang dengan meminjamkan Orb of Avaris kepada penyihirnya. Sehingga kali ini sihir perisainya Raja Oak berhasil dihancurkan dengan sekali serang. Hunter Cha yang baru datang langsung bengong melihat banyaknya prajurit bayangan yang bisa Jinwoo kendalikan. Sementara Raja Oak yang berubah menjadi raksasa langsung menyerang Jinwoo dengan sihir. Begitu masuk ke ruangan bus dungeon, agen Wu Jinchul dan dua rekannya hanya bisa bengong melihat para High Oak saling bertarung satu
satu sama lain. Hunter Cha yang ternyata sudah menonton duluan lalu memberitahu agen Jinchul kalau mereka semua adalah makhluk summonnya Jinwo. Jinwo-nya sendiri sepertinya tidak ngeh dengan kehadiran keduanya karena terlalu fokus dengan pertarungannya melawan si bos dungeon hingga dia berhasil membereskan semuanya. Namun karena dungeon yang dia bereskan adalah milik Serikat Hunters, Jinwo tidak enak hati untuk mengambil drop itemnya. Jadinya Jinwo memutuskan hanya akan mengekstrak jiwa para High Oak untuk dijadikan sebagai prajurit bayangannya yang baru. Dan siapa sangka bos dungeon yang jiwanya dia ekstrak ranknya adalah Elite Knight. Kemudian setelah semua prajurit bayangan dia tarik, barulah Jinwo sadar kalau ada agen Jinchul dan Hunter Cha yang sedang menonton. Gara-gara kejadian inilah kemampuan Jinwo akhirnya terbongkar. Untungnya agen Jinchul langsung bergerak cepat menyuruh semua saksi mata untuk merahasiakannya. Karena merasa sudah berhutang budi, Ki-hun dan anggota timnya mengucapkan terima kasih kepada Jinwo dan berjanji akan menjaga rahasianya.